Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, momentum Idul Fitri ini tentu akan disambut dengan rasa gembira oleh segenap umat Islam di seluruh penjuru dunia, termasuk di negeri kita tercinta ini, dan utamanya bagi umat Islam yang telah sukses melakukan puasa Ramadan dengan baik serta penuh dengan ibadah-ibadah kebaikan di dalamnya. Namun pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita jadikan tolak ukur masing-masing diri kita sehingga dengan mudah kita tahu adanya peningkatan ke arah yang lebih baikkah antara sebelum dan sesudah Ramadan ini? Apakah Ramadan hanya sekedar bergema saat itu saja, atau kita hanya bersuka cita saja saat bulan Ramadan? Kenapa demikian? Karena bukan rahasia lagi, tidak sedikit di antara umat Islam yang rajin, yang tekun beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Tetapi setelah Ramadan atau setelah Lebaran, grafiknya justru turun dengan drastis. Saat di bulan Ramadan, mungkin kita rajin berjamaah, kita rajin i'tikaf di masjid. Tapi setelah di bulan Syawal, setelah di bulan Ramadan, timbul penyakit malasnya. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Ramadan habis, ibadah pun sepi alias malas-malasan. Nah, itulah jika Ramadan hanya bergema saat itu saja. Contoh yang sering kita dengar, contoh yang sering kita lihat mungkin di TV, di bulan Ramadan cuti dari korupsi, cuti dari suap menyuap, cuti dari perbuatan yang zalim, kafe dan karaoke ditutup, dan lain sebagainya. Tetapi setelah Ramadan, kambuh kembali penyakit zalim ini merajalela. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya inti dari puasa Ramadan ini kan adalah pengendalian diri dari hawa nafsu untuk dapat melaksanakan syariat Islam secara maksimal. Maka jika kita sungguh-sungguh mengendalikan hawa nafsu di bulan Ramadan, sehingga nafsu kita digerakkan oleh iman yang kokoh, dapat melakukan hal-hal yang diperintahkan syariat Islam dan menjauhi segala larangannya, insya Allah kita termasuk orang-orang yang muttaqin. Sebagai predikat yang memang dituju oleh puasa Ramadan. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, bagaimana jika kita sudah di bulan Syawal atau di bulan-bulan selanjutnya di luar bulan Ramadan? Apakah masih konsisten dengan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan? Atau apakah masih bisa mengendalikan diri kita dengan iman yang kokoh? Atau apakah kita justru terlena dengan perayaan kemenangan hiasan duniawi yang mungkin serbawah, mungkin sampai-sampai kita lalai berzikir mengingat Allah? Maka jika demikian adanya, sulit kita mendapatkan predikat orang yang telah sukses dalam berpuasa Ramadan. Sulit rasanya untuk menyebut diri kita ini sebagai orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Dan sulit untuk mengkategorikan kita ini sebagai orang yang muttaqin. Jauh kita akan mendapatkan piala Ramadan, piala dari Idul Fitri. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ukuran sukses dalam berpuasa Ramadan adalah konsistensi kita tadi dalam beribadah. Baik itu ibadah mahdhah seperti sholat dan berpuasa, atau ibadah ghair mahdhah seperti infak, sedekah, silaturahim, dan ibadah yang lainnya. Walaupun bulan Ramadan habis, usahakan kita masih bisa konsisten dan tekun beribadah untuk menuju taqwa Allah. Dan inilah tolak ukur yang sesungguhnya di bulan Ramadan. Jadi puasa dan sholat yang kita laksanakan sebulan penuh dapat membekas di kalbu kita, di dalam hati kita, dan menumbuhkan iman yang kokoh sehingga dapat menggerakkan roda kehidupan kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana kita tahu tanda berhasil atau tidaknya kita di bulan Ramadan? Kita bisa melihat di antaranya adalah yang pertama, segi keikhlasan kita. Sikap ikhlas beramal adalah salah satu tanda keberhasilan atau tidak orang itu melalui bulan Ramadan. Jika setelah bulan Ramadan dia berubah menjadi lebih ikhlas dalam hal apapun, menerima segala
yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sampai di Ramadan yang akan datang, maka ia bisa dikatakan berhasil melalui Ramadan tahun ini, dan insya Allah selama bulan Ramadan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semakin rajin dalam beramal. Jika selama bulan Ramadan kita melakukan semua amal ibadah dan tetap melakukan di luar bulan Ramadan dan dapat mempertahankan, bahkan amal ibadahnya jauh lebih meningkat setelah bulan Ramadan, maka insya Allah ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, bertaubat dan selalu ingin bertaubat. Jika sebelum memasuki bulan Ramadan ia bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan jahat, mengulangi perbuatan yang sia-sia hingga sampai pada bulan Ramadan, dan setelah bulan Ramadan berlalu ia masih semangat taubat memperbaiki dirinya agar benar-benar menjadi hamba Allah yang bertaubat hingga ia semakin jauh dari maksiat dan lebih dekat dengan Allah, maka insya Allah orang yang seperti ini taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, tetap meneruskan membaca Al-Quran. Bahkan jauh lebih rajin dibandingkan Ramadan kali ini. Dan di luar bulan Ramadan ia masih rajin membaca Al-Quran dan insya Allah amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kita masuk dalam kategori orang-orang yang mempermainkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang disebutkan tadi yang paling berhasil meraih kesuksesan di bulan Ramadan, insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal kebaikan, jauh lebih baik di Ramadan berikutnya, bahkan di luar bulan Ramadan. Dan jauh bisa istiqomah dalam melakukan hal kebaikan apapun untuk diri kita sendiri. Al-istiqomah khairu min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karamah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi kita semua untuk saling memperbaiki diri lagi, lebih baik lagi untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Selamat Hari Raya kebanggaan kita, hari syukur kita, dan hari oleh Allah memberikan kebebasan dari neraka jahanam dan menunjukkan perjuangan kita selama Ramadan tidak sia-sia dan berhasil diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin, kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.